Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul budidaya tanaman buah anggur hidroponik dengan sistem irigasi tetes. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mauzainul Faziani dengan NIM A1D023008. Saya Frinda Rina Sandia dengan NIM A1D023009. Halo, perkenalkan nama saya Mandemana Syaputri dengan NIM A1D023007. Perkenalkan, nama saya Evika Ernasari dengan NIM A1D023088. Saya Tiara Putri Andini dengan NIM A1D023104. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tanaman anggur. Tanaman anggur merupakan salah satu tanaman yang tumbuh secara merambat. Dengan kemudahan budidaya tanaman anggur dan kemajuan sistem pertanian yang semakin berkembang, muncullah inovasi budidaya tanaman anggur secara hidroponik. Salah satu teknik yang sesuai dengan budidaya tanaman anggur secara hidroponik adalah hidroponik irigasi tetes. Irigasi tetes memberikan air dan nutrisi secara langsung ke akar tanaman sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi pemberian nutrisi. Selanjutnya, sistem irigasi tetes berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Whitman 2021, drip irrigation atau irigasi tetes ini merupakan salah satu inovasi terkini dalam teknologi irigasi yang telah diadopsi secara luas di berbagai belahan dunia. Teknologi ini pertama kali diperkenalkan di Israel dan kemudian berkembang pesat karena keaktifan dalam penghematan air dan meningkatkan efisiensi penyiraman. Selain itu, irigasi tetes juga bekerja dengan menyalurkan air melalui jaringan pipa yang ditempatkan di sekitar tanaman atau sepanjang barisan tanaman, sehingga hanya sebagian area perakaran yang terpapar oleh air. Budidaya tanaman anggur dengan sistem hidroponik dan juga menggunakan sistem irigasi tetes. Yang pertama ada persiapan benih anggur. Persemaian benih anggur dilakukan menggunakan wadah semai berupa tray dengan kapasitas 200 benih per tray. Untuk tray semai ditempatkan di ruang gelap dengan mulsa hitam selama 5-10 hari setelah semai hingga benih mulai tumbuh. Yang kedua ada persiapan lahan dan instalasi irigasi tetes, di antaranya ada sterilisasi greenhouse, pemasangan selang drip, pengecekan lubang drip, dan flushing. Dan yang ketiga ada persiapan media tanam. Media tanam yang digunakan yaitu kokopit. Selanjutnya ada penanaman. Penanaman yang pertama yaitu pindahkan bibit dari pembibitan di greenhouse ke greenhouse produksi. Untuk jarak tanamnya yaitu sekitar 100 cm dengan jarak antar bedengan 1-4 meter yang dapat mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman anggur serta menghasilkan produksi buah yang tinggi. Setiap bedengan terdiri dari satu barisan tanaman. Setiap baris polybag dilengkapi pondasi untuk memudahkan pengaturan jarak tanam dan memperlancar sistem drainase agar air tidak tergenang dalam media tanam. Terus yang kelima ada pemeliharaan. Pemeliharaannya yaitu ada pemberian nutrisi, persiapan tali ajir, lilit batang tanaman, pewiwilan tunas. Pewiwilan tunas ini merupakan proses penghilangan tunas lateral atau tunas air yang muncul di ketiak daun pada batang utama tanaman. Terus selanjutnya ada pemangkasan daun, penurunan batang, pemangkasan buah, sanitasi greenhouse, dan yang terakhir ada pengendalian hama dan penyakit tanaman anggur. Terus yang terakhir ada panen dan pasca panen. Panen anggur hidroponik biasanya dilakukan setelah tanaman mencapai fase pertumbuhan selama 4-6 bulan. Saat melakukan panen, buah anggur yang sudah matang harus dipetik dengan hati-hati menggunakan gunting atau pisau yang tajam agar tidak melukai anggur lain dan juga agar si panennya itu tetap terjaga gitu. Terus selanjutnya ada setelah pasca panen, buah anggur sebaiknya segera disimpan dalam kondisi yang tepat, yaitu pada suhu 0-4 derajat Celcius dan kelembabannya relatif 90-95% agar kesegaran dan kualitas buah tetap terjaga selama penyimpanan. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu tahapan pemeliharaan tanaman anggur dengan sistem irigasi tetes pada hidroponik.
Untuk pemeliharaan sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama ada pemberian nutrisi, kemudian ada persiapan tali ajir, kemudian ada lilit batang tanaman, kemudian pewiwilan tunas, terus selanjutnya ada pemangkasan daun atau pruning daun, ada penurunan batang atau laydon, kemudian ada pemangkasan buah atau pruning buah, ada sanitasi greenhouse, dan pengendalian hama dan penyakit. Untuk tahapan pemeliharaan yang pertama yaitu ada pemberian nutrisi. Pada tanaman anggur dengan sistem hidroponik irigasi tetes, pemberian nutrisi terbagi menjadi dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Untuk masa vegetatif, tanaman anggur membutuhkan sekitar 1.300 ppm, sedangkan pada fase generatif anggur membutuhkan sekitar 1.600 sampai 2.000 ppm. Dengan nutrisi yang diberikan itu dengan takaran setiap 10 ml larutan nutrisi untuk 10 liter. Selanjutnya yaitu ada persiapan tali ajir. Nah, persiapan tali ajir ini merupakan langkah krusial untuk mendukung pertumbuhan vertikal tanaman. Persiapan tali ajir ini digunakan untuk meningkatkan sirkulasi udara dan mempermudah proses panen. Yang selanjutnya yaitu ada lilit batang tanaman. Dalam budidaya anggur hidroponik, proses ini dilakukan dengan pengikatan batang tanaman pada ajir yang dililitkan pada batang utama atau tunas secara longgar. Nah, sehingga batang yang dapat tumbuh secara vertikal tanpa tertekan sekaligus menjaga stabilitas tanaman, terutama pada saat beban buah mulai bertambah. Proses pelilitan batang tanaman anggur dengan sistem hidroponik irigasi tetes ini dilakukan pada 30-60 minggu setelah tanam dengan menggunakan tali ajir. Untuk tali ajirnya itu dapat menggunakan kawat galvanis atau tali nilon yang tahan sinar UV, atau bisa juga digunakan rafia dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu ada pewiwilan batang. Nah, proses pewiwilan merupakan proses penghilangan tunas lateral atau tunas air yang muncul di ketiak daun pada batang utama tanaman anggur. Nah, pewiwilan ini memiliki tujuan untuk mengatur keseimbangan antara buah dan bunga guna meningkatkan hasil produksi buah yang lebih melimpah. Nah, pengaturan beban tunas dan pemangkasan musiman yang terintegrasi dengan sistem irigasi tetes dapat meningkatkan efisiensi pertumbuhan, hasil buah, serta kualitas fisik dan kimia buah, terutama pada varietas anggur yang digunakan, yaitu Flame Seedless. Selanjutnya yaitu ada pruning daun atau pemangkasan daun. Nah, pruning daun ini merupakan tindakan memotong daun di bagian bawah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan cahaya matahari. Selain itu juga untuk mengurangi serangan penyakit, kemudian juga untuk mengalirkan nutrisi secara khusus untuk pengisian buah. Nah, proses pruning daun ini disarankan dilakukan saat cuaca sedang cerah atau menghindari proses pemangkasan daun pada saat cuaca mendung, karena kondisi tersebut dapat menyebabkan tangkai daun yang dipangkas lebih cepat mengalami kerusakan dan rentan terhadap penyakit seperti busuk batang. Proses selanjutnya yaitu proses penurunan batang atau proses laydon. Nah, proses penurunan batang ini atau laydon dilakukan setelah proses pruning daun atau pemangkasan daun. Proses pruning dilakukan dengan memangkas atau menurunkan tanaman hingga batas daun yang telah dipangkas atau sejajar dengan petani atau karyawan, sehingga dapat mempermudah proses pemeliharaan dan panen. Nah, syarat utama pelaksanaan kegiatan ini seperti yang saya sudah sebutkan, yaitu setelah dilakukan proses pruning daun. Nah, proses penurunan batang tanaman memiliki risiko penurunan produksi apabila tali ajir terlalu kencang, maka ada risiko tali akan putus akibat menahan beban tanaman yang dapat mengakibatkan klaster buah terlepas dari tangkai. Pemangkasan buah atau pruning buah. Pemangkasan buah ini merupakan proses selektif
dan penjarangan buah yang bertujuan untuk meningkatkan berat anggur per buah serta memudahkan estimasi jumlah produksi. Dalam satu klaster anggur itu dipertahankan 20-30 buah, sedangkan buah yang melebihi tersebut akan dipangkas. Nah, buah yang dipangkas itu kriterianya yang pertama buah yang terserang hama penyakit, selanjutnya itu buah yang berlebihan dalam klaster, dan yang terakhir buah yang cacat. Apabila proses seleksi buah ini tidak dilakukan, maka jumlah buah yang dihasilkan lebih banyak, ukuran buah akan lebih kecil, dapat berdampak pada penurunan kualitas buah. Selanjutnya itu ada sanitasi greenhouse atau rumah kaca. Sanitasi rumah kaca dilakukan untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit, termasuk membersihkan rumah kaca dari daun hasil pemangkasan, tunas air, dan pemangkasan buah atau seleksi buah. Tanaman anggur ini sangat rentan terhadap hama dan penyakit. Nah, sehingga tanaman ini mudah terserang virus atau bakteri yang dapat menyebabkan layu dan akhirnya mati. Dan untuk yang terakhir itu ada pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman anggur itu ada penyakit embun tepung palsu atau embun berbulu yang merupakan ancaman serius bagi tanaman anggur karena dapat mengurangi hasil anggur sebanyak 70%. Penyakit ini itu sering muncul pada musim hujan dan dapat menyebar dengan cepat, terutama setelah hujan di malam hari. Gejala awalnya itu ditandai dengan bercak kuning yang lama-kelamaan itu menjadi coklat. Seiring waktu, bercak ini itu akan meluas dan berubah menjadi warna coklat. Dalam kondisi lembab, lapisan putih bertepung akan terbentuk di bawah bercak yang akhirnya menyebabkan daun menjadi kering dan rontok. Selain itu, penyakit embun tepung atau powdery mildew sering muncul saat transisi dari musim kemarau ke musim hujan, menyerang daun dan buah anggur. Penyakit karat daun juga banyak menyerang daun-daun tua. Pengendalian hama dan penyakit pada anggur ini dilakukan dengan pendekatan terpadu dan ramah lingkungan. Pencegahan dilakukan dengan menjaga kebersihan sistem sirkulasi udara yang baik dan pemantauan rutin untuk deteksi dini hama atau penyakit. Pemangkasan dan pemusnahan bagian tanaman yang terinfeksi penting untuk mencegah penyebaran, dan pengendalian biologis dianjurkan seperti menggunakan predator alami dan agensi hayati. Pestisida nabati seperti ekstrak daun mimba bisa digunakan sebagai alternatif aman. Jika memakai pestisida kimia, penggunaannya harus sesuai dengan dosis agar tidak merusak ekosistem. Pendekatan ini mendukung pertumbuhan optimal dan panen selesai. Terima kasih. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan budidaya anggur menggunakan sistem hidroponik irigasi tetes. Kelebihan yang pertama adalah efisiensi penggunaan air. Sistem ini menyalurkan air secara perlahan dan langsung ke zona perakaran, sehingga meminimalkan kehilangan air akibat penguapan atau perkolasi berlebih. Yang kedua adalah mengurangi risiko salinitas pada tanaman. Karena akumulasi garam di sekitar akar dapat dicuci secara efektif melalui proses leaching. Hal ini sangat penting dalam menjaga kesehatan akar dan keberlanjutan pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, mampu mempertahankan kelembapan tanah. Dengan kondisi kelembapan yang stabil, tanaman dapat tumbuh lebih optimal dan tahan terhadap stres air, menjadikan irigasi tetes sebagai pilihan unggulan dalam sistem pertanian berkelanjutan. Yang keempat adalah membantu mencegah timbulnya penyakit. Karena pemberian air dilakukan dengan kecepatan yang terkontrol dan hanya pada area perakaran sehingga bagian daun tetap kering selama proses irigasi. Dan kelebihan yang kelima adalah memiliki kemampuan dalam mendukung fertigasi, yaitu aplikasi pupuk dan pestisida bersamaan dengan air irigasi sehingga pemberian nutrisi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah adanya potensi terjadinya penyumbatan pada saluran irigasi yang disebabkan oleh faktor fisik, kimia, dan biologi seperti partikel padat, endapan, mineral, atau pertumbuhan mikroorganisme. Penyumbatan ini dapat mengurangi efisiensi dan kinerja sistem, sehingga air tidak dapat didistribusikan secara merata ke seluruh tanaman. Kekurangan yang kedua adalah pemberian air tidak sesuai dengan kebutuhan, terutama jika pengoperasian jaringan irigasi tidak dikontrol secara optimal. Kondisi ini dapat menyebabkan tanaman mengalami kekurangan air yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan produktivitasnya. Dan kekurangan yang ketiga adalah investasi dan kebutuhan teknik yang tinggi untuk pemasangan pompa, selang irigasi, dan sistem kontrol, dan manfaat jangka panjangnya sangat signifikan. Kesimpulannya adalah
irigasi tetap bekerja dengan menyalurkan air melalui jaringan pipa yang ditempatkan di sekitar tanaman atau sepanjang barisan tanaman, sehingga hanya sebagian area perakaran yang terpapar air. Sistem budidaya anggur di greenhouse terdiri dari beberapa tahap, yaitu persemaian benih, persiapan lahan, dan instalasi irigasi tetes yang mencakup sterilisasi greenhouse, pemasangan selang drip, pengecekan lubang drip, dan persiapan media tanam, penanaman dan pemeliharaan yang meliputi pemberian nutrisi, persiapan tali ajir, lilit batang tanaman, pewiwilan tunas air, pemangkasan daun, penurunan batang, pemangkasan buah, sanitasi greenhouse, serta pengendalian hama dan penyakit. Keunggulan irigasi tetes terutama dalam efisiensi penggunaan air dan peningkatan produktivitas tanaman. Kendala utama dalam sistem irigasi adalah potensi penyumbatan pada saluran irigasi yang disebabkan oleh faktor fisik, kimia, dan biologi.